Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadisti Nur Adrian. Saya dari kelas 1E Broadcast Politeknik Negeri Media Kreatif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang politik Islam. Pertama-tama, apa sih arti politik itu sendiri? Politik itu berasal dari kata polis, yang mana itu adalah bahasa Yunani. Artinya adalah negara kota. Kemudian, kata itu dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti politis atau warga negara, politikos atau kewarganegaraan, dan politike techne. Ya, politike techne artinya kemahiran politik, serta politike epistem atau ilmu politik. Sedangkan politik Islam adalah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan dan basis solidaritas kelompok. Nah, kenapa disebut sebagian umat Islam? Karena tidak semua umat Islam mendukung perpolitikan tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang mendukung politik Islam ini disebut dengan kelompok politik Islam. Islam dalam politik memang harus ada, namun dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti aturan. Karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan suatu golongan, yang mana itu untuk kemaslahatan umat. Dari keseluruhan sejarah manusia, Islam telah menyumbangkan sesuatu yang tidak ternilai harganya, yaitu negara Islam atau Daulah Islamiyah. Zainal Abidin Ahmad pernah berkata, negara Islam ini dasarnya adalah firman Tuhan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga suara rakyat atau musyawarah. Jadi dapat dikatakan kalau firman Tuhan atau Vox Dei bertemu dengan ajaran Nabi atau Vox Prophetei, kemudian digabung dengan suara rakyat atau Vox Populi, akan menjadi kekuasaan tertinggi di dalam negara. Asal mula Islam sebagai gerakan politik sebenarnya udah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun 622 Masehi. Sebagai pengakuan beliau sudah menjadi Nabi, Nabi Muhammad pun akhirnya diundang ke Madinah. Karena saat itu dua kaum penguasa kota, Bani Aus dan Bani Khazraj sedang berselisih. Dan Nabi Muhammad dianggap orang luar yang netral dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga Nabi Muhammad diminta untuk memimpin Madinah. Beliau dan pengikutnya pun hijrah ke Madinah. Di sana Rasulullah SAW menyusun Piagam Madinah. Dokumen itu mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin kota sekaligus Rasulullah. Hukum yang diterapkan Nabi Muhammad pada saat itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri pun adalah seorang politikus handal yang bisa memimpin masyarakat untuk bisa lebih baik. Bahkan, di zaman dulu, masjid tidak hanya digunakan untuk kepentingan agama. Masjid digunakan untuk pertemuan politik seperti musyawarah, atau bahkan mempelajari teori-teori politik di samping teori agama itu sendiri. Menurut Anis Mattah, ada beberapa logika yang perlu dipahami dalam penerapan syariah atau pembentukan negara Islam itu sendiri. Yang pertama, Islam adalah sistem kehidupan integral dan komprehensif. Artinya, Islam itu memiliki semua kelayakan atau bisa dibilang sangat layak untuk dijadikan referensi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, berkah sistem kehidupan Islam harus dapat dirasakan masyarakat. Seperti yang dibilang tadi, dasar negara Islam itu sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga suara rakyat atau masyarakat. Jadi negara Islam ini mendahulukan kepentingan masyarakat di samping kepentingan golongan atau kepentingan pribadi. Yang ketiga, untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka diperlukan dua bentuk kekuatan, yaitu kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi. Kekuatan legalitas ini di mana pemerintah memberikan jaminan kebebasan individu untuk setiap rakyat melakukan aktivitas yang bebas, namun masih ada aturannya dan batasan. Kemudian kekuatan eksekusi ini digunakan ketika sang individu ini telah melanggar batasan tersebut, maka harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Dan yang keempat, untuk memiliki kekuatan legalitas dan kekuatan eksekusi, diperlukan kekuasaan yang benar dan sangat berwibawa, yang diakui secara de facto maupun de jure.
Maksudnya diakui ini diakui oleh masyarakat. Oleh karena itu ada yang namanya musyawarah untuk memilih pimpinan negara. Atas dasar kerangka logika tersebut, semakin menegaskan kalau Islam itu tidak anti politik. Bahkan politik itu sendiri dibutuhkan agar syariat Islam dapat digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Islam itu bersifat universal dan integral, yang mana Islam mencakup segala kehidupan termasuk politik. Dan Islam sendiri adalah agama yang rahmatan lil alamin. Sekarang kita masuk ke materi sistem politik Islam. Sistem politik Islam adalah sistem politik yang menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Politik Islam didasari oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tauhid. Maksudnya adalah politik benar-benar di bawah kerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta yang akan menjaga dan yang akan menghancurkan. Selain itu, Allah juga punya kekuasaan untuk menentukan hukum apa yang harus kita pakai dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Faktor yang kedua adalah risalah. Risalah adalah aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul yang tercantum dalam Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad, qiyas, dan akal. Dan faktor yang ketiga adalah khilafah. Khilafah biasa disebut dengan pemimpin atau wakil, di mana itu berarti khilafah adalah wakil Allah di muka bumi ini. Khilafah wajib memimpin dunia ini dengan aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, hadis, dan lain-lain. Dan khilafah wajib mementingkan kepentingan bersama atau masyarakat dibandingkan dengan kepentingan golongan atau pribadi. Paradigma sistem politik Islam memiliki 3 pokok pikiran. Yang pertama, kelompok pertama berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan bukan hanya mengatur urusan ibadah manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengajarkan pada urusan keduniawian. Nah, dalam hal ini, sistem politik dan ketatanegaraan dalam Islam adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW harus menteladani hal tersebut. Rasulullah sendiri pernah mencontohkan hal tersebut di Madinah. Dan tokoh yang mendukung gagasan ini adalah Abu A'la al-Maududi. Kemudian ada kelompok kedua sebagai antitesa terhadap gagasan kelompok pertama. Kelompok kedua berpendapat bahwa agama Islam dengan urusan politik dan ketatanegaraan adalah tidak ada hubungan sama sekali. Maksudnya, ketika ada permasalahan di politik atau ketatanegaraan, itu merupakan pure kesalahan dari manusianya, bukan dari ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, ada kelompok ketiga yang bisa dibilang sebagai penengah antara pendapat kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok ketiga berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap yang di dalamnya terdapat sistem kehidupan termasuk politik dan ketatanegaraan. Namun, hanya sebatas dalam bentuk seperangkat etika yang membangun kehidupan politik dan bernegara. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Nah, walaupun tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran tadi, tapi di dalam sistem politik Islam ada yang namanya sosialisasi politik, di mana di saat ada perbedaan pendapat, seperti yang tadi dijelaskan dalam surat An-Nisa, perbedaan tersebut harus dikembalikan kepada Allah atau Al-Quran, dan juga apabila tidak ada di Al-Quran bisa dicari jawabannya di hadis yang sudah valid. Nah, sosialisasi politik ini bertujuan untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat tentang sistem politik ataupun permasalahan yang tadi muncul, dibahas bersama-sama agar masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama terhadap permasalahan tersebut, sehingga ketika menemukan jawabannya, jawaban tersebut adalah jawaban yang terbaik yang dapat meningkatkan kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar politik Islam. Prinsip yang pertama adalah musyawarah atau syuro. Nah,
Seperti yang udah kita tahu, musyawarah ini adalah suatu proses untuk pengambilan keputusan bersama agar dia bisa mencapai mufakat. Kemudian, prinsip kedua adalah prinsip keadilan atau al-adalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Nah, dalam ajaran Islam, keadilan merupakan suatu komponen yang sangat penting, terutama dalam dunia politik. Kata adil berasal dari bahasa Arab yang artinya tengah atau seimbang. Dengan adanya keadilan di dunia politik, maka akan menyeimbangkan atau menyamakan hak antara setiap individu maupun pemerintahan dengan rakyatnya. Lalu prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan atau al-huriyah. Nah, kebebasan di sini bukan berkonotasi negatif, tetapi ke arah yang positif, seperti misalnya kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpikir, namun masih dalam batasan yang wajar. Dan prinsip dasar politik Islam yang terakhir adalah persamaan atau al-musawah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal." Dalam ajaran Islam, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan dan mengeluarkan pendapatnya. Karena sesungguhnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihat adalah ketakwaannya. Setelah prinsip-prinsip dasar politik Islam, berikutnya adalah prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam menurut Ali Anwar. Prinsip politik luar negeri dalam Islam menurut Ali Anwar yang pertama adalah saling menghormati fakta-fakta dan terikat-terikat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 58 dan juga surat An-Nahl ayat 91. Kemudian prinsip yang kedua adalah kehormatan dan integrasi nasional. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 92. Kemudian prinsip yang ketiga, keadilan universal atau internasional. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8. Kemudian prinsip yang keempat adalah menjaga perdamaian abadi, dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 61. Prinsip yang kelima adalah menjaga kenetralan dengan negara-negara lain. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 89 dan 90. Prinsip yang keenam adalah larangan terhadap eksploitasi para imperialis. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 92. Kemudian selanjutnya ada prinsip memberikan perlindungan dan dukungan kepada orang-orang Islam yang hidup di negara lain. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 72. Dan berikutnya, bersahabat dengan kekuasaan-kekuasaan netral. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Mumtahinah ayat 8 dan 9. Dan selanjutnya ada kehormatan dalam hubungan internasional, dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Dan prinsip politik luar negeri dalam Islam yang terakhir adalah persamaan dan keadilan untuk para penyerang, dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 126. Umat Islam dalam berkontribusi tak terhitung banyaknya. Bahkan di setiap era selalu ada umat Islam yang terlibat di antaranya. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional yang pertama adalah pada saat Orde Lama. Umat Islam sangat berperan aktif pada masa kemerdekaan, seperti pada saat perumusan NKRI. Pada masa itu, saat perumusan Piagam Jakarta atau yang sekarang dikenal dengan Pancasila, para pemimpin Islam mengusulkan bahwa negara Indonesia akan dibuat sebagai negara Islam atau Daulah Islamiyah. Namun, pada saat itu karena banyak yang menolak, akhirnya sila pertama diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Namun, para pemimpin Islam tetap menyetujui hal tersebut. Yang kedua, pada era Orde Baru hingga era Reformasi. Di era ini pula, para pemimpin Islam Indonesia turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Herawati Lamin dari Prodi Penyiaran kelas 1E. Tujuan dari politik Islam adalah yang pertama, untuk memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan agama Islam. Yang kedua, untuk memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan umat. Yang ketiga, memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidup baik yang primer, sekunder, maupun suplementer. Dan yang keempat, memelihara keutuhan dan memenuhi kebutuhan fisik maupun rohani. Politik dalam bahasa Arab yang dikenal dengan istilah siasah. Nah, jika dalam bahasa Inggris politik itu lebih menekankan kepada kekuasaan, dalam bahasa Arab itu berbeda, karena dalam bahasa Arab, politik itu berarti lebih menekankan kepada urusan rakyat. Perbedaan penekanan dalam mengartikan politik membawa konsekuensi pelaksanaan perpolitikan pada masa kini. Maka wajar saja jika politik pada masa ini lebih menekankan pada perebutan kekuasaan daripada pengurusan rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi politik siasah. Politik siasah adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri. Dalam pelaksanaan politik ini dilaksanakan oleh umat dan negara, karena negaralah yang secara langsung melakukan atau melaksanakan pengaturan ini secara praktis, sedangkan umat hanya mengawasi negara dalam pengaturan tersebut. Menurut Nasir Jamil, politisi Partai Keadilan Sosial, secara umum, siasah merupakan tindakan amar ma'ruf nahi munkar yang mendatangkan kemanfaatan bagi semua orang. Ilmu siasah dapat mencegah kerusakan di dunia dan harus dapat dihikmahkan. Yang pertama, ada siasah dusturiyah. Secara pengertian umum, siasah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kepentingan orang banyak. Secara bahasa, dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Pada perkembangan selanjutnya, kata ini merujuk kepada pemuka agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang pengertian menjadi asas dasar atau pembinaan. Siasah dusturiyah ini memiliki 3 ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama adalah al-sultah al-tasyriyah, dan ruang lingkup yang kedua adalah al-sultah al-tanfiziniyah, dan ruang lingkup yang ketiga adalah al-sultah al-qadariyah. Ruang lingkup al-sultah al-tasyriyah ini merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah dalam membuat dan menetapkan hukum. Adapun fungsi lembaga legislatif yang pertama yakni mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah ditetapkan dan sudah terdapat di dalam Nas atau Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, melakukan penilaian kreatif atau ijtihad terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh Nas. Selanjutnya, apa itu al-sultah al-tanfiziniyah? Al-sultah al-tanfiziniyah merupakan kekuasaan eksekutif dalam Islam yang dinyatakan dengan ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Tugas al-sultan al-tanfiziniyah ini adalah melaksanakan undang-undang. Selanjutnya, al-sultah al-qadariyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun permasalahan pidana. Lalu, apa saja sumber hukum yang terdapat dalam siasah dusturiyah ini? Yang pertama ada Al-Quran, sebagai sumber pokok aturan agama Islam yang paling utama dan dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Para tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tak pernah mengalami kondisi dan perubahan walaupun perkembangan
perkembangan zaman terus bersumber hukum selanjutnya ada sunnah. Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakininya, meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Sumber hukum yang selanjutnya itu ada ijma. Ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik bagi kemaslahatan umat banyak. Dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul melalui pemikiran kalangan ulama, mufti, serta ahli fikih, maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang atau beberapa golongan yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas, maka ijma tersebut dianggap batal. Sumber hukum yang terakhir ada qiyas. Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Yang kedua, siasa maliyah, yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. Yang ketiga, siasa dauliyah, yang bermakna tentang kedaulatan, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Bermakna juga sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negaranya. Yang keempat, yaitu siasa harbiyah, adalah pemerintahan atau kepala negara yang mengatur dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, harta rampasan perang, dan perdamaian perang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan politik Islam di Indonesia. Ada 3 fase atau masa yang ingin saya sampaikan di sini. Fase atau masa pertama adalah masuknya Islam di Nusantara atau Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Pada fase pertama atau masa pertama ini, Islam sebagai sebuah ide baru di Nusantara berhasil mendapatkan tempatnya. Bukan hanya sebagai agama yang dianut oleh penduduk asli Indonesia, tetapi juga Islam dapat mengubah lembaga politik yang ada di Indonesia. Yang semula bercorak kerajaan Hindu, berubah menjadi kerajaan bercorak fase kedua atau masa kedua. Pada masa ini bersih tentang bagaimana orang Islam bereaksi terhadap kolonialisme yang ada di Indonesia. Perlawanan kelompok Islam terhadap kolonialisme yang ada di Indonesia berlangsung selama 3,5 abad. Perlawanan yang sebelumnya bersifat sporadis berkembang menjadi perlawanan yang bersifat politik ke arah yang lebih modern. Hal tersebut dikarenakan bangkitnya kesadaran dari golongan terpelajar Islam yang dinamakan dengan kelompok urban Islam atau Islam perkotaan. Di tengah kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menghambat perkembangan dan pelaksanaan syariat Islam, kelompok Islam terus bertahan dan bersifat defensif dan berkembang hingga mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Fase ketiga ialah fase di mana kelompok Islam bersikap proaktif terhadap persiapan pembentukan negara pasca kemerdekaan. Para tokoh nasionalis Indonesia berusaha untuk menetapkan Islam sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara setelah pada akhirnya harus berkompromi dengan heterogenitas masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh politik Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dan dalam percaturan politik di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran yang sangat strategis. Dan secara sosiologis, muslim sebagai penduduk terbesar di Indonesia mustahil untuk tidak terlibat dalam proses pembangunan bangsa, negara, serta masyarakat yang ada di Indonesia, baik pada masa pemerintahan Soekarno maupun pada masa pemerintahan Soeharto. Kontribusi, partisipasi, dan perilaku sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara tersebut niscaya dilandaskan pada pola pemahaman keyakinan atau agama yang dianut. Proses pengejawantahan pemahaman agama Islam berupa ajaran-ajaran moral Islam dan etika politik yang berkaitan dengan soal-soal kenegaraan
Itulah yang disebut sebagai realitas politik Muslim. Atau Islam sebagai realitas politik sebagaimana dimanifestasikan orang Muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi yang dimaksud dengan politik Islam adalah aktivitas politik sebagai umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas kelompok. Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik.